ada kesulitan bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan PDIP ya, walaupun misalnya ada berbagai macam cara atau spektrum yang dibangun supaya kedua tokoh ini bisa bersatu ya. Jadi sederhananya saya ingin mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menentukan koalisi yang bisa dilakukan oleh partai-partai. Yang pertama itu adalah faktor ideologis, dan yang kedua adalah faktor program, dan yang ketiga itu adalah faktor hubungan personal yang dibangun antara partai yang satu dengan partai yang lain ya. Sehingga dengan demikian mungkin berdasarkan pertimbangan ideologis, berdasarkan pertimbangan programatik, antara partai yang satu dengan partai yang lain itu bisa saling berkoalisi ya, atau bisa membangun kerjasama untuk membentuk sebuah pemerintahan atau berkoalisi di dalam menghadapi pemilu 2024, baik pemilu presiden, pemilu legislatif maupun juga pemilu kepala daerah ya. Dan yang ketiga ini adalah faktor yang terkait dengan hubungan personal ya. Dan faktor yang terkait dengan hubungan personal ini yang menurut saya lebih menonjol atau lebih dominan dibandingkan dengan 2 faktor yang lain. Dengan hubungan personal ini saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan besar ada 3 skema atau model koalisi yang dibangun pada pemilu 2024 oleh partai-partai ya. Model yang pertama yang sekarang itu adalah KIB. Di sana ada Golkar, PAN, kemudian juga P3 ya. Dan model yang kedua ini kemungkinan besar adalah model gabungan antara Gerindra, kemudian Nasdem, PKB, dan di sini juga ada kecenderungan untuk bergabungnya Partai Demokrat dan PKS ya. Tetapi mengingat juga hubungan antara Prabowo dengan SBY kurang terlalu baik ya, kurang terlalu mesra, walaupun mereka misalnya sering membuat pertemuan. Besar sekali kemungkinan bahwa Demokrat dan juga PKS ya akan memikirkan untuk bergabung dengan Gerindra dan dengan Nasdem ya, dengan PKB. Dan koalisi yang ketiga itu adalah koalisi yang melibatkan PDIP dengan Nasdem ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa ada 3 format koalisi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ada 3 format koalisi yang dibangun menghadapi pemilu 2024. Yang pertama itu adalah format koalisi yang berbasis pada ideologi. Yang kedua itu adalah format koalisi yang berbasis pada program. Dan yang ketiga adalah format koalisi yang berbasis kepada relasi-relasi antara partai, relasi personal ya, antara pemimpin partai yang satu dengan pemimpin partai yang lain. Karena itu untuk sementara berdasarkan berita-berita yang beredar belakangan, kita membedah atau membagi 3 spektrum koalisi menghadapi pemilu 2024 ya. Yang pertama itu adalah spektrum ideologis, yang kedua adalah spektrum programatik, dan yang ketiga itu adalah spektrum relasi personal ya. Dan berdasarkan 3 spektrum ini, maka di dalam menghadapi pemilu 2024 kemungkinan besar ada 3 koalisi. Koalisi yang pertama itu adalah koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, kemudian juga P3 dan PAN.
Kemudian koalisi yang kedua kemungkinan adalah koalisi Gerindra, PKB. Kemudian di sini akan masuk juga Demokrat dan PKS ya. Tetapi dua partai ini, Demokrat dengan PKS ini sangat tergantung kepada seberapa besar ya ruang programatik yang dikembangkan di dalam koalisi ini. Kemudian juga terkait dengan ide dan gagasan mereka ya, terutama misalnya di Partai Demokrat itu mencoba mengusung AHY untuk dicalonkan baik sebagai calon presiden maupun juga sebagai calon wakil presiden ya. Dan spektrum yang ketiga itu adalah spektrum yang berdasarkan relasi personal, di mana di sini nanti kemungkinan besar akan berkoalisi PDIP dan Nasdem ya. Dan tentu saja ini sangat menarik karena perubahan pola relasi, kemudian juga perubahan isu, perubahan pemetaan konstituen atau pemetaan pemilih itu juga akan mempengaruhi pola relasi atau pola koalisi yang dibentuk oleh partai. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang pertama kali dilakukan secara serentak ya. Dalam pemilu ini tentu saja variabel calon presiden wakil presiden itu sangat menentukan, dan itu sangat berpengaruh pada keterpilihan suatu partai di dalam pemilu ya. Jika partai-partai ini membangun koalisi tanpa mencalonkan tokoh-tokoh yang punya elektabilitas yang tinggi, punya rating keterpilihan yang tinggi, maka kemudian partai-partai itu besar sekali kemungkinan akan ditinggalkan oleh pemilih ya. Pemilih juga punya hukum besi, punya hak veto ya. Kalau partai punya hukum besi, punya hak veto, misalnya tidak mencalonkan calon yang oleh publik itu memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi, maka kemudian pemilih juga punya hak veto atau hukum besi yang disebut dengan istilah pemilih yang lari ya, atau pemilih yang tidak bertahan walaupun misalnya dulu secara ideologis dia menjadi pemilih di suatu partai, tetapi kemudian karena calonnya tidak dicalonkan oleh partai, kemungkinan besar dia akan pindah haluan atau pindah ke lain hati ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga materi singkat ini dapat mencerdaskan ya, kemudian juga dapat mengedukasi ya kita untuk tetap kritis menghadapi pemilu tahun 2024 ya. Kami akan hadir lagi dalam acara-acara berikutnya. Sampai ketemu lagi, dan jika Anda suka dengan video yang kami sajikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja saya menerima kunjungan dari Ketua Umum PKB beserta jajaran pimpinan puncaknya. Tadi Caimin walaupun memang sahabat lama dan kita sebenarnya sudah melakukan diskusi intensif selama beberapa bulan ini, namun malam hari ini saya dapat kehormatan menerima
beliau, Ketua Umum PKB di Kartanegara nomor 4 ini, dan kita melanjutkan pembicaraan-pembicaraan yang intensif. Tentunya kita semua sadar bahwa bangsa kita, negara kita akan menghadapi proses politik menjelang tahun 2024, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan di ujungnya pemilihan kepala daerah. Ini suatu tugas kenegaraan yang sangat serius, sangat penting, dan kami sebagai Ketua Umum Partai yang punya konstituen dan pengikut yang cukup besar, tentunya kami sadar akan tanggung jawab tersebut, dan kami berminat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, komunikasi antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif, dan juga dengan partai-partai lain, tapi alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan, di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024.